Baik, perkenalkan, nama saya Fahmi Soe Maulana dari D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mandiri saya yang berjudul Sistem Monitoring Ketinggian Air pada Tangki Susu Berbasis SCADA. Selamat menonton. Baik, ini merupakan bagian dari state flow diagram sistem monitoring ketinggian air pada tangki susu berbasis SCADA. Dapat dilihat bagian state flow diagram adalah diagram yang menjelaskan perilaku sistem. State flow diagram juga mendeskripsikan segala perilaku atau kemungkinan yang akan muncul pada sistem. Yang selanjutnya ada tabel sekuensial. Tabel sekuensial ini berfungsi untuk mendeskripsikan hubungan antara input dan output. Sini ketika tombol mandatory belum dinyalakan atau dalam keadaan off, maka pompa dalam keadaan disable. Mandatory juga masih off, maintenance juga off, pompa off, dan ketinggian juga off. Kemudian ketika mandatory diaktifkan, maka pompa sudah enable atau dapat dioperasikan. Kemudian indikator mandatory juga sudah on atau menyala. Dan step yang ketiga yaitu saklar maintenance diaktifkan. Jika saklar maintenance diaktifkan, maka pompa dalam kondisi disable atau tidak bisa diakses. Kemudian indikator LED maintenance akan menyala, yang berarti dalam keadaan maintenance atau perbaikan. Dan pada step keempat yaitu ketika tombol saklar maintenance itu dinonaktifkan, pompa akan enable kembali atau dapat diakses kembali dan LED maintenance akan mati. Dan selanjutnya pada step 5 yaitu ketika pompa dalam keadaan diaktifkan, yaitu indikator pompa akan menyala dan kemudian indikator ketinggian air akan menyala. Selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu ketika pompa dimatikan, yaitu indikator LED pada pompa akan mati dan indikator ketinggian air akan mati. Nah, ini merupakan loop maintenance. Ini merupakan loop mandatory. Ini merupakan loop pompa DC. Ini merupakan loop sensor. Dan yang terakhir ini merupakan loop LCD. Baik, sekarang saya akan menjelaskan HMI SCADA-nya. Pada HMI SCADA ini menggunakan aplikasi atau software Wonderware InTouch. Untuk memasuki halaman utama dari HMI SCADA ini, kita diharuskan login terlebih dahulu sebagai administrator. Sekarang kita langsung saja masukkan nama admin dan passwordnya admin juga. Setelah kita login sebagai admin, maka kita akan masuk di halaman utama. Di halaman utama ini terdapat beberapa panel yang mempunyai fungsinya masing-masing. Pada bagian atas terdapat judul, yaitu sistem monitoring ketinggian air pada tangki susu berbasis SCADA. Di bawah judul terdapat tabel indikator alarm. Di tabel ini akan
menampilkan data-data kerusakan yang terjadi pada plan yang berwarna merah. Namun ketika kerusakan tersebut sudah diketahui atau diacak oleh engineer, maka data tersebut akan berubah warnanya menjadi hijau. Selanjutnya yang besar ini, panel yang besar ini itu digunakan untuk menampilkan diagram-diagram yang dapat diakses melalui panel aplikasi. Nah, diagram pada HMI SCADA ini terdapat 4 diagram. Yang pertama PFD atau Process Flow Diagram, PNID atau Piping and Instrumentation Diagram, BFD atau Block Flow Diagram, dan yang terakhir ada loop diagram. Pada loop diagram ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama loop maintenance, 2 loop mandatory, 3 loop level, 4 loop pompa, dan yang terakhir loop LCD. Kita lihat terlebih dahulu pada loop maintenance. Nah, seperti ini tampilan loop maintenance. Di sini juga dapat dilihat spesifikasi dari komponen yang digunakan, yaitu Arduino Uno. Itu spesifikasi Arduino Uno. Nah, kita kembali ke halaman loop. Loop mandatory. Seperti ini tampilannya, dapat diakses juga spesifikasi Arduino-nya. Kita kembali lagi ke halaman loop level atau loop sensor. Ini sensor yang digunakan yaitu sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui ketinggian air pada tangki susunya. Berikut spesifikasi dari sensor ultrasonik yang digunakan. Arduino juga dapat dilihat. Kita kembali lagi ke halaman loop. Selanjutnya yang keempat yaitu loop pompa. Pompa yang digunakan yaitu pompa DC 12 volt. Berikut spesifikasi dari pompa DC yang digunakan. Ini juga dapat dilihat. Yang terakhir loop LCD. LCD ini digunakan untuk menampilkan pada ketinggian pada plan. LCD yang digunakan yaitu LCD 2 dilengkapi dengan I2C. Berikut spesifikasinya. Arduino ini yang digunakan juga. Nah, di sebelah kiri panel aplikasi terdapat panel mandatory dan panel kontrol. Panel mandatory digunakan untuk menghidupkan sistem secara keseluruhan, sedangkan kontrol panel digunakan untuk menghidupkan atau mematikan aktuator yang pada kali ini menggunakan pompa DC. Namun sebelum tombol mandatory diaktifkan, pompa atau tombol pompa ini tidak dapat diakses karena kan sistem belum berjalan atau belum aktif. Ketika mandatory diaktifkan, pompa otomatis akan dapat diakses. Dimatikan mandatory dan pompa tidak dapat diakses kembali. Nah, selanjutnya pada kanan panel aplikasi terdapat panel database. Database ini digunakan untuk menyimpan riwayat ketinggian air pada tangki susunya. Database ini terhubung dengan Microsoft Access, jadi data yang dapat akan otomatis tersimpan pada Microsoft Access. Untuk memulai menyimpan data, kita harus mengkonekkan HMI SCADA dengan Microsoft Access, yaitu dengan cara menekan tombol connect. Kita coba menekan tombol connect. Nah, setelah menekan tombol connect, maka di sini terdapat pesan tidak terjadi error yang menandakan penyimpanan mulai atau data sudah mulai tersimpan. Dan ketika sudah selesai menyimpan data, kita diharuskan untuk mendiskonekkannya atau mencabut koneksi antara HMI SCADA dengan Microsoft Access, yaitu dengan cara menekan tombol disconnect. Nah, setelah menekan tombol disconnect, maka akan terjadi pesan invalid connection, yang berarti sudah tidak terjadi hubungan antara
HMI SCADA dengan password akses, dan data berarti menyimpan atau disimpan. Selanjutnya pada panel login ini digunakan untuk login. Dan di sini terdapat 3 user. Yang pertama admin atau administrator, kedua operator, dan yang terakhir ada gue. Ketiganya mempunyai nilai akses level yang berbeda-beda. Akses level ini menentukan seberapa banyak menu yang dapat diakses. Semakin banyak akses levelnya, maka semakin banyak juga menu yang dapat diakses. Admin mempunyai nilai akses level sebanyak 9.000, operator sebanyak 5.000, dan gue yang terendah sebanyak 1.000. Pada sekarang kan kita sedang login sebagai admin. Admin mempunyai nilai akses level yang paling banyak, sehingga admin mempunyai hak penuh kendali pada SCADA ini, termasuk admin dapat mengkonfigurasi dan mematikan. Kemudian kita coba login sebagai operator. Nah, operator ini punya nilai akses 5.000. Operator hampir mempunyai kendali penuh pada HMI SCADA, namun operator tidak dapat mengkonfigur user dan mematikan sistem. Selain itu, operator mempunyai akses atau kendali yang hampir sama dengan admin. Kita lagi yang terakhir sebagai gue. Nah, pada gue itu hanya dapat mengakses password saja dan mengganti password serta logout tentunya. Kita kembali ke login sebagai operator atau admin. Di atas panel login terdapat panel data yang berfungsi untuk menampilkan data secara real time. Di sini terdapat trend alarm yang menampilkan grafik ketinggian secara langsung. Juga terdapat indikator plan yang akan menampilkan nilai ketinggian akhirnya. Di sini terdapat tambah kondisi alarm. Untuk normal ketinggian 0 sampai 5 cm, warning 16 sampai 18 cm, dan danger atau bahaya pada ketinggian 19 sampai 22 cm. Dan di atas panel data summary terdapat panel alarm. Panel alarm ini digunakan sebagai indikator jika terjadi kerusakan atau error pada plan. Panel alarm ini LED yang pada alarm maintenance atau alarm ini akan berubah warnanya dan berkedip-kedip ketika kondisinya sebagai berikut. Jika kondisinya warning atau danger, ketika hijau maka akan hijau, warna hijau dan diam. Nah, di sini terdapat tombol ACT yang digunakan ketika engineer sudah mengetahui kerusakan pada plan, sehingga kondisi yang tadinya LED berwarna kuning dan berkedip maka tidak berkedip lagi, namun tetap berwarna kuning. Dan yang terakhir yaitu tombol shutdown. Ini telah selesai mengakses keseluruhan, maka admin diharuskan menekan tombol shutdown untuk mematikan sistem. Media komunikasi antara plan dengan HMI yang pada sistem ini menggunakan Arduino dan HMI-nya menggunakan aplikasi InTouch.
Langsung saja kita mulai pada tag name yang pertama, yaitu tag name digital output. Nah, digital output ini punya alamat sebagai berikut. Nah, di sini digunakan untuk sebagai kontaktor atau berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan relay, yang relay tersebut berfungsi sebagai kontaktor dari pompa DC. Kemudian tag name input 1 digunakan sebagai media untuk mengirim dari data dari sensor, yang pada kali ini menggunakan sensor ultrasonik. Sarananya menggunakan tag name input 1. Kemudian maintenance digunakan sebagai pengirim data dari saklar pada plan, saklar maintenance pada plan. Nah, dikirim melalui tag name ini, maintenance. Dan pada tag name mandatory digunakan sebagai indikator dari LED mandatory, indikator bahwa mandatory pada hemiskada sudah diaktifkan. Baik, sekarang kita beralih pada menu OPC Quick Client, yaitu menampilkan datanya secara real time. Nah, untuk menampilkan data atau mengkomunikasikan antara Arduino dan HMI dibutuhkan kualitas yang good atau baik, sehingga data dapat tersampaikan dengan sempurna. Nah, secara real time dapat dilihat untuk tag name digital output ini mempunyai nilai value 0 atau value dalam keadaan mati. Kemudian tag name input 1 itu ini nilai value 3 atau berarti ketinggian air itu 3 cm. Selanjutnya maintenance, dalam ini tombol maintenance sudah aktif atau dalam keadaan on, yang berarti pad dalam keadaan maintenance, dan tombol mandatory sedang off. Baik, kita akan simulasikan. Tekan mandatory dulu, dan indikator mandatory nyala di box juga. Kita akan menyalakan pompa. Pompa sudah dalam keadaan menyala. Kita koneksikan database, tidak ada error, aman, berarti data sudah mulai tersimpan. Ini sudah mulai berbunyi saat ketinggian 16 cm. Kita sudah mengaktifkannya, dan alarm akan berhenti berkedip dan naik ke 18. Terus kadang mengisi. Nah, ketika ketinggian sudah mencapai 19 cm, maka alarm akan berbunyi merah atau danger. Nah, kita akan mengaktifkannya lagi. Nah, sudah selesai diaktifkan, berarti plan sudah berhasil diketahui oleh operator. Cukup sekian simulasinya. Selanjutnya kita akan bahas database hasil. Ini merupakan hasil data yang tersimpan pada Microsoft Access. Di sini terdapat nomor, di sini terdapat waktu, dan di sini terdapat ketinggian tangki susu. Dilihat pada pukul 23.25 di ketinggian tangki susu setinggi 16 cm, yang bertambah hingga ketinggian sampai 21 cm.